Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kalau Tuhan yang menyuruh, maka Dia juga yang akan bertanggung jawab. Maka hari ini saya rindu mengajak kita melangkah sedikit lebih dalam untuk mengerti apa yang sebenarnya mendorong dan menuntun langkah seseorang untuk bisa hidup di dalam ketaatan. Dan itulah yang disebut dengan iman. Iman yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Iman yang bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan ada, tapi iman yang lahir dari kerinduan untuk terus mencari Dia, bahkan di tengah masalah dan pergumulan yang seringkali tidak kita mengerti mengapa semua itu diizinkan terjadi di dalam hidup kita. Kita mungkin belum tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Namun selama hati ini tetap mencari wajah Bapa, di sanalah kita akan menemukan kekuatan dan arah untuk melangkah. Sebab orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan. Anda amin, saudaraku? Dan seperti biasanya, sebelum kita masuk lebih dalam membahas firman hari ini, mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala dan bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru dan nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, belajar, dan bertumbuh bersama di PDKT Online hari ini. Kami datang padamu dengan hati yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau belajar punya iman yang sejati, iman yang bukan hanya percaya bahwa Engkau ada, tapi iman yang terus mencari wajah-Mu di setiap musim hidup kami. Roh Kudus, bukalah setiap hati kami untuk mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan, dan biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah di dalam hidup setiap kami. Jauhkanlah kami dari setiap pikiran yang mengganggu, dan sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu, supaya hanya Engkau saja yang kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar bersama tentang iman yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Ibrani, pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-6, demikian dikatakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini seperti sebuah undangan dari Allah sendiri kepada setiap kita untuk mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam undangan itu terselip sebuah janji bahwa Tuhan akan memberi upah kepada orang yang dengan hati yang tulus mencari Dia. Mari kita lihat lagi apa yang dikatakan di ayat 6 tadi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di sini Alkitab tidak berkata sulit ataupun sukar, tapi memakai kata tidak mungkin yang artinya tidak ada jalan lain untuk berkenan kepada Tuhan kecuali melalui iman. Dengan kata lain, jikalau seseorang berkata dia mencari Tuhan, tapi tidak dengan iman, maka sebenarnya orang tersebut belum sungguh-sungguh mencari Dia. Karena orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan selalu melakukannya dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan itu hidup dan nyata meskipun tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Sebab setiap kali kita datang berdoa, kita harus percaya Tuhan ada di sana, bahkan lebih tepatnya Tuhan ada di sini. Walaupun kita tidak melihatnya, bukan berarti Tuhan tidak ada atau Tuhan jauh. Seperti udara yang kita hirup setiap hari. Kita tidak bisa melihat oksigen, tapi kita tahu kita bernafas dan hidup karenanya. Kita juga tidak melihat angin, tapi kita bisa merasakan hembusannya. Begitu pula dengan Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melihatnya dengan mata, tapi kita tahu Dia nyata dan dekat dengan kita. Janganlah kita seperti bayi kecil yang begitu ditinggal ibunya keluar baru sebentar saja, sudah langsung menangis jadi-jadinya karena mengira sang ibu hilang dari dunia. Kita harus belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena manusia itu memang mudah lupa. Kita hidup di dunia yang mendidik kita untuk percaya pada apa yang bisa kita lihat, kita sentuh, ataupun kita dengar. Sementara Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan mata iman. Karena itu firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Yang artinya, setiap langkah, keputusan, dan reaksi kita terhadap kehidupan harus berakar pada keyakinan bahwa Allah itu hidup dan berkuasa.
Kalau iman kita lemah, kita akan mudah bimbang. Nanti ketika Tuhan berbicara, kita mulai ragu. Apakah benar itu suara Tuhan? Dan ketika ragu, kita tidak akan bertindak. Padahal iman timbul dari pendengaran. Kalau iman kita tidak kuat, maka telinga rohani kita pun akan tertutup dan saat Tuhan memberi perintah, kita akan bertanya-tanya, benarkah ini dari Tuhan? Apa iya Tuhan sanggup untuk menolong aku? Kita jadi lambat untuk taat karena kita tidak yakin Tuhan sanggup menepati janji-janjinya. Padahal kalau kita percaya Allah itu hidup, firman-Nya juga akan hidup di dalam kita. Kita tidak akan berani mempermainkan firman-Nya karena kita tahu siapa yang berbicara di balik setiap kata-kata itu. Kalau Tuhan suruh mengampuni, kita belajar untuk mengampuni. Kalau Tuhan suruh memberi, kita belajar untuk memberi. Kalau Tuhan suruh kita tunduk, kita belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak menantang Tuhan karena kita tahu Dia nyata dan berkuasa. Masalahnya, banyak orang datang kepada Tuhan tanpa ekspektasi. Padahal tanda orang beriman justru adalah ketika ia datang dengan harapan. Iman dan pengharapan itu berjalan beriringan. Kita percaya Tuhan hidup dan karena itu kita mengharapkan sesuatu dari Dia. Firman Tuhan juga berkata, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang artinya Tuhan senang kepada orang yang datang dengan hati yang penuh harap. Bukan sekedar menjalankan rutinitas rohani semata. Kita boleh, bahkan harus berharap kepada Tuhan. Kita boleh meminta mujizat, memohon pertolongan, karena kalau bukan kepada Tuhan, kepada siapa lagi kita berharap? Tapi hati-hati saudaraku, jangan sampai ekspektasi itu berubah menjadi obsesi, dan obsesi berubah menjadi ambisi. Sebab kalau fokus kita berpindah dari pribadi Tuhan ke hasil doa, kita akan mudah kecewa ketika doa itu belum dijawab. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak menempatkan Tuhan di urutan kedua setelah doanya dikabulkan. Dia datang bukan karena ingin sesuatu, tapi dia rindu berjumpa dengan seorang pribadi, yaitu Tuhan itu sendiri. Iman sejati tidak berhenti di tengah jalan. Dia tekun, rajin, dan tidak pantang menyerah. Masalahnya seringkali bukan pada Tuhan, tetapi pada kita yang berhenti terlalu cepat. Baru seperempat jalan kita sudah kecewa. Baru setengah perjalanan kita mulai ragu. Padahal bisa jadi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita doakan. Mungkin sampai hari ini Tuhan belum menjawab. Tapi sebenarnya Dia sedang bekerja entah di sekeliling kita atau di dalam diri kita sendiri. Ada kalanya ketika kita berdoa minta kesembuhan, kita tidak langsung sembuh. Tapi Tuhan sedang menyembuhkan hati kita dari ketakutan. Ketika kita berdoa minta jalan keluar, mungkin pintunya belum terbuka. Tapi Tuhan sedang membentuk ketekunan dan keteguhan hati kita. Kita seringkali fokus pada hasil akhir, sementara Tuhan sedang membentuk orangnya yang adalah diri kita sendiri. Ibarat seperti seorang pemain badminton yang terlalu fokus kepada papan skor, padahal pelatihnya sedang melatih teknik dan karakternya di lapangan. Begitu juga Tuhan, Dia tahu persis kapan waktunya menurunkan jawaban. Jadi, jangan berhenti di tengah jalan ya saudaraku. Jangan berhenti mencari Dia hanya karena mujizat belum datang, tapi tetaplah setia karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk segala sesuatu. Dan di saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang kita temukan bukan hanya jawaban, tetapi pribadinya sendiri. Dan bila Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Disitulah iman menjadi nyata, bukan iman yang bergantung kepada keadaan, tapi iman yang berakar pada pengenalan akan Tuhan yang hidup. Kembali ke Ibrani 11 ayat 6 yang tadi kita baca, di akhir kalimat tertulis, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan menghargai setiap hati yang mencari Dia. Dia tidak akan pernah membiarkan orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya pulang dengan tangan hampa. Dan sekarang kita akan lihat apa saja upah yang Tuhan berikan kepada orang yang terus mencari Dia dengan iman. Dimulai dari yang pertama, Tuhan hadir dan nyata dalam hidup orang itu. Salah satu bukti paling nyata dari orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan adalah Tuhan sendiri menjadi nyata di dalam hidupnya. Seperti yang kita bahas di awal sharing kita tadi, orang yang mencari Tuhan pasti bertemu dengan Tuhan.
Mungkin dia tidak melihat Tuhan langsung secara fisik, tapi dia merasakan kehadirannya di tengah-tengah doa, dalam kesendiriannya, atau bahkan di sela air matanya. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat ke-8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu." Setiap langkah kecil kita menuju Tuhan selalu akan disambut dengan langkah besar dari Tuhan menuju ke arah kita. Dan ketika seseorang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan membuat dirinya nyata dalam keseharian hidup orang itu, bukan sekedar lewat perasaan, tapi lewat kehadirannya yang terasa di dalam hal-hal yang terkadang bentuknya sederhana. Bisa seperti dalam ketenangan di tengah badai, dalam kekuatan di tengah kelemahan, atau dalam damai sejahtera yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tapi Dia mengubah hati kita supaya kuat menghadapi keadaan itu. Masalahnya mungkin masih ada, tapi hati kita tidak lagi selemah dulu. Dekat dengan Tuhan itu bukan berarti hidup tanpa badai, tapi di saat badai datang, kita tahu kemana kita harus berlindung. Di saat dunia terasa goyah, kita tahu di mana kita bisa menemukan damai yang sejati. Dan di saat semua orang sedang merasa kebingungan, kita tahu Tuhan ada di sisi kita. Kedekatan dengan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada apapun, bahkan lebih berharga dari jawaban doa yang cepat atau mujizat yang sesaat. Karena kalau Tuhan sudah dekat, semua yang lain akan menyusul pada waktunya. Seperti Daud berkata dalam Mazmur 73 ayat 28, "Tetapi aku, kesukaanku ialah dekat kepada Allah." Inilah sukacita sejati orang beriman, bukan hanya mengejar berkat-Nya, tapi mencari wajah Tuhan. Kita lanjut poin selanjutnya. Upah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup orang itu semakin menjadi seperti Kristus. Upah kedua dari orang yang mencari Tuhan adalah perubahan hidup. Kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang tidak pernah tanpa tujuan. Ketika seseorang itu sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan pasti bekerja mengubah hidupnya dari dalam keluar. Dari yang dulu hidup dalam dosa, sekarang berubah menjadi orang benar yang berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat ke-32 berkata, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yang artinya, orang yang bergaul dengan Tuhan tidak mungkin tetap sama, karena semakin ia mengenal kebenaran, semakin pula ia dimerdekakan dari ketakutan, dari kebiasaan lama, dari ego, rasa iri, kepahitan, dan dari segala hal yang mengikat jiwanya. Dan iman yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan menumbuhkan karakter Kristus di dalam diri kita. Kita mulai berpikir seperti Kristus, merespon seperti Kristus, dan mengasihi seperti Kristus. Mungkin dulu kita adalah orang yang cepat marah, tapi sekarang berubah menjadi orang yang lebih sabar. Atau dulunya mungkin mudah tersinggung, sekarang jadi orang yang lebih tenang. Dulu maunya menang sendiri, sekarang belajar mengalah demi kasih. Semua perubahan itu terjadi bukan karena kita hebat, tapi karena Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita. Dan disinilah indahnya orang yang mencari Tuhan. Kita bukan hanya makin mengenal Tuhan, tapi juga semakin serupa dengan Dia. Hikmat pun akan mengikuti orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Karena kalau kita bicara hikmat, hikmat itu bukanlah cuma soal kepandaian, tapi juga hikmat bicara soal hati yang takut akan Allah. Ketika seseorang itu berjalan dekat dengan Tuhan, hikmat itu akan tumbuh alami di dalam dirinya. Dia akan menjadi lebih peka, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan tentunya lebih mampu untuk mengendalikan diri. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, akan Tuhan ajari menata keluarganya dengan sabar. Seorang pengusaha yang takut akan Tuhan beri hati yang bersih di dalam bekerja dan mengambil keputusan. Orang yang hidup melekat kepada Tuhan, langkahnya tidak akan melenceng, karena hatinya terus diarahkan oleh kasih dan kebenaran Kristus. Dan cepat lambat, tanpa dia sadari, hidupnya mulai mencerminkan wajah Kristus di bumi. Itulah sebabnya iman sejati bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi rindu untuk menjadi seperti Dia. Lalu kemudian upah yang selanjutnya dari orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan adalah Tuhan akan menuntun masa depannya. Firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak akan berjalan tanpa arah. Tuhan selalu memberi petunjuk bahwa bukan selalu lewat suara, tetapi seringkali lewat arah hati yang dibentuk. Kadang Tuhan menuntun lewat firman yang tiba-tiba menegur kita dengan lembut. Kadang bisa juga lewat rasa damai di hati di saat kita harus memutuskan sesuatu. Atau kadang juga bisa lewat pintu yang tertutup, atau jalan yang mendadak terbuka dengan cara yang ajaib. Dan yang luar biasanya adalah Tuhan jarang sekali memberitahu kepada kita semuanya sekaligus. Dia menuntun kita selangkah demi selangkah. Kenapa? Karena dia mau kita belajar bahwa berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan. Kalau semuanya sudah dijelaskan dari awal, kita tidak akan pernah belajar percaya. Namun Tuhan tahu persis kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Dia tahu waktu yang tepat untuk menunjukkan arah yang baru, supaya ketika waktunya tiba, hati kita siap untuk taat. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan tidak akan tersesat karena hatinya terus dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan ketika dia belum tahu apa yang menanti di depan, dia tetap bisa melangkah dengan tenang karena tahu bahwa Tuhan berjalan lebih dulu di depannya. Kadang kita berpikir Tuhan belum bekerja, padahal Dia sedang menata banyak hal di sekeliling kita, mengubah hati orang lain, menyusun situasi, bahkan melatih kesabaran kita sendiri. Dan ketika waktunya tiba, disitulah kita baru sadar Tuhan ternyata sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna sejak awal. Inilah yang disebut tuntunan Tuhan. Tidak selalu spektakuler, tapi selalu tepat. Tidak selalu cepat, tapi selalu benar. Dan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia, setiap langkah hidupnya akan selalu berada di dalam rencana yang indah. Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, dari semua yang kita renungkan hari ini kita belajar bahwa iman yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu memperhatikan hati yang terus datang kepadanya, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena ingin mengenal Dia. Dan orang seperti ini akan selalu hidup dalam berkat yang sejati. Tuhan hadir dalam hidupnya, karakternya makin serupa dengan Kristus, dan langkahnya terus dituntun oleh Roh Kudus. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang berada di masa-masa sulit. Doa terasa belum dijawab, jalan di depan masih tertutup, dan mungkin hati mulai bertanya-tanya, Tuhan, masihkah Engkau ada di sana? Percayalah saudaraku, Tuhan tidak pernah jauh. Dia tidak diam. Dia sedang bekerja menata sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita lihat hari ini. Terkadang Tuhan tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Dia tidak selalu menjelaskan semuanya, tapi Dia selalu menyertai. Dan kehadirannya cukup untuk meneguhkan langkah setiap kita hari-hari ini. Jadi kalau ada dari kita yang sedang merasa lemah, teruslah mencari wajah-Nya. Sekalipun kita tidak mengerti jalan yang sedang kita lalui, tetaplah mencari Tuhan, sebab firman-Nya dalam Amos 5 ayat yang keempat berkata, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Dan ketika kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan. Bukan hanya jawaban, tapi pribadi yang menjadi sumber dari segala jawaban itu. Dan disitulah kita sadar bahwa upah terbesar dari orang yang mencari Tuhan bukanlah berkat yang dia terima, tapi Tuhan sendiri yang dia temukan. Demikian sharing hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu dekat bagi setiap hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Ajarilah kami Tuhan untuk memiliki iman yang tidak hanya percaya, tapi juga terus rindu untuk mencari wajah-Mu, bahkan di saat kami belum mengerti jalan-jalan-Mu. Hari ini kami menyerahkan setiap sobat DC Ministry ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu pergumulan mereka satu persatu. Engkau juga yang mengerti setiap air mata, setiap harapan dan juga doa yang mereka naikkan di hadapan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sedang bekerja menata sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang dapat kami lihat hari ini. Dan biarlah iman kami tetap teguh, sebab kami tahu Engkaulah upah terbesar bagi setiap orang yang mencari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan.
Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.